walaupun mungkin kita ikutannya 2 candle aja deh, cukup lah gitu. Udah lumayan kan. Nah, contoh ya untuk fast trading aja gitu. Jadi 1-2 candle udah cukup. Toh dia liquid juga. Ya salah satunya ya di Fire ya. Wah. Ini udah lewat ya. Sekarang udah lewat ya, jangan diinin lagi ya. Nah, ini contoh si Fire nih. Dia punya ketiga ciri setup yang sama. Dia breakout, terus volumenya dia semakin meningkat, juga liquid ya. Jadi kalaupun dia ada setup yang seperti ini, tapi likuiditasnya masih kurang, biasanya saya juga nggak berani gitu. Jadi yang penting likuiditas itu juga mesti oke, karena dengan likuiditas yang tinggi, otomatis menunjukkan juga market makernya itu cukup serius. Jadi jalannya ya nggak mungkin cuma 1-2 candle lah. Dia pasti paling enggak beberapa candle, 1 minggu kek gitu. Jadi kita ikutan nebeng untuk 1-2 candle, maksimal 3 candle ya udah cukup gitu. Jangan terlalu maruk, jangan udah dijual ya naik lagi gitu. Seperti itu. Nah, INKP harusnya juga menarik ya sebenarnya ya. Menarik ya INKP. Karena dia kan dollar earner juga ya. Benar nggak? Fundamentalnya juga cukup menarik. Harga poundnya juga saya pantau cukup udah mulai naik lagi ya harga pound. Harga poundnya juga masih oke. Ini sih kalau secara daily dia memang lagi terkoreksi. Mungkin juga kan hari ini karena lagi Jumat ya pada taking profit. Tapi kalau secara weekly sih sempet dia lagi on support tuh. Ini chart weekly ya. Lagi on support. Barangkali minggu depan dia mau manggung lagi. Mungkin, mudah-mudahan. Market yang sideways begini nih strateginya memang buy on support, sell on strength sih. Lebih cocoknya sih. Oke. Ya. Betul. Oke, jadi kira-kira itu sih. Kan tadi yang ditanya screenernya ya. Ya. Oke, thank you ya Ci Juli, udah di-share cara screeningnya bagaimana, begitu ya. Tadi juga udah ada dikasih contoh saham-sahamnya juga. Oke, sekarang aku mau nanya sama Bro Teddy kali ya. Boleh. Itu kan tadi caranya Ci Juli screening saham nih, ya kan? Walaupun Ci Juli sama Bro Teddy nih mungkin sama-sama dari Wisdom and Invest, tapi mungkin kan ada strategi-strategi yang berbeda begitu kan? Cara kalian berdua melihat satu kesempatan atau analisa itu kan mungkin gak harus selalu sama ya. Itu kan salah satu yang membuat pasar modal itu menarik adalah karena orang berpikirnya beda-beda gitu kan. Betul. Gak hanya cara berpikir tapi juga psikologi gitu kan. Nah, pertanyaan gua nih yang mau gua tanyain ke Bro Teddy adalah kalau dari pengalaman lu sendiri Bro, mungkin yang bisa di-share sama teman-teman yang nonton malam hari ini, itu cara lu menganalisa begitu kan, atau melihat satu saham itu menarik atau enggak itu prosesnya bagaimana gitu. Mungkin secara singkat aja boleh diceritain nih sama teman-teman cuan troopers supaya mereka juga bisa belajar dari pengalaman. Karena background saya lama di aset manajemen ya, jadi saya tuh mengidentifikasi sektoral dulu sih. Jadi sektoral mana sih yang lagi leading, yang menarik gitu kan. Belum leading pun misalkan dia ada di zona itu, di zona 3. Kalau kita kan punya indikator sektoral ya, jadi yang mirip yang Bloomberg terminal itu mirip sih gitu kan. Jadi saya pakai sektoral itu dulu, jadi lihat yang leading atau enggak yang di zona 3-nya itu yang mana gitu kan. Jadi biasa kalau dia di zona 3 itu udah mulai siap-siap nih gitu, siap-siap untuk leading ke zona leading gitu kan. Jadi saya lebih suka cek dulu sektoralnya nih kira-kira. Nah, habis dari sektoral itu kita screening lagi saham-saham dalamnya tuh yang mana yang leading gitu. Jadi dari sektoral dulu terus ke sahamnya, habis itu baru saya cek yang kayak Cijuli itu yang TA-nya momentum segala macam, ada volume segala macam gitu kan, ada volume enggak, ada price action-nya gimana, sama tren itu saham gimana gitu kan. Karena di market Indonesia ini ya, terutama IHSG ini, kita itu marketnya satu arah gitu kan, jadi perlu banget yang namanya identifikasi tren. Itu nomor satu sih menurut saya, tren gitu kan, karena market satu arah. Jadi kalau misalkan kita harus cari yang trennya naik gitu, jadi kecenderungan sahamnya itu lebih tinggi naik gitu kan. Nah jadi cari yang saham-saham yang uptrend gitu.
kurang Oke. lebih kayak gitu sih. Oke. Untuk uptrend sendiri ada bisa lagi dicari pakai tools Wisdom gitu. Nah, oke. Iya benar ya teman-teman ya. Jadi ini yang salah satu yang part gue paling suka juga nih ya dari posting TikTok itu karena caranya itu analisa banyak banget begitu kan. Dan semuanya itu works kalau memang cocok dengan profil kita masing-masing. Begitu ya. Benar ya. Nah, Benar-benar. jadi thank you banget ya buat Bro Teddy jawabannya dan juga untuk Ci Juli. Aduh ini gak sadar ya. Tiba-tiba waktu udah tinggal 8 menit lagi nih kita. Oke. Jadi aku mau buka komennya aja. Ini tadi komennya aku tutup supaya mukanya Ci Juli sama Bro Teddy kelihatan gitu ya. Kita buka lagi. Ini buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang saham boleh ya di sini ya. Kalau kalian ada pertanyaan mungkin tentang saham yang kalian pegang atau tertarik secara teknikal, nanti akan dijawab ya sama Ci Juli. Itu akan dibantukan, dilihat. Dan juga kalau misalnya mau nanya tentang sentimen atau pendapat dari Bro Teddy juga boleh gitu ya. Boleh ya Bro Teddy ya? Boleh. Karena saya juga pakai TA juga sih. Oke, kita langsung aja nih. Ada yang nanya tadi itu udah 2 kali orang nanya mengenai Goto nih. Aku mau nanya ke Ci Juli dulu deh, secara teknikalnya gimana nih Ci? Gitu kan? Ada Secara teknik. banyak banget berita Goto menuju gocap gitu kan. Aduh ini bagaimana ini? Hari ini turun lagi kan 8%. Kalau Ci Juli ngelihatnya gimana nih Goto nih? Secara general aja boleh kali ya? Oke, kalau orang yang tahu style trading saya udah pasti, saya tidak akan sentuh Goto. Kenapa? Karena trennya lagi down. Apalagi dia all time low, itu sangat-sangat saya jauhin banget. Makanya kalau banyak orang yang suka sahamnya tuh lagi downtrend, menganggapnya, oh lagi diskon nih. Saya malah takut yang murah jadi murahan nanti. Waduh. Makanya saya selalu fokusnya tuh ke saham yang uptrend. Saya jauhin deh saham-saham yang downtrend. Apalagi udah jebol support aja. Dia all time low, dia akan low lagi. Nah ini khawatirnya mau ke gocap khawatirnya. Tapi yang nggak tahu ya. Barangkali ada sultan gitu yang mau masuk mulai duit gede gitu ya, mana tahu. Terus mau angkat gotongan kita nggak tahu ya. Cuma untuk saat ini ya saya sih nggak suka, nggak ngelirik dan nggak tertarik untuk entry itu. Oke, thank you banget Ci Juli ya. Jadi ini disclaimer on ya, tetap ya teman-teman ya di sini. Jadi tadi Ci Juli makanya bahasanya kalau untuk Ci Juli memang kurang menarik begitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya mengenai saham cuan. Ini aku mau lempar sama Bro Teddy deh. Cuan nih gimana nih kira-kira? Petrindo hari ini naik dia 0,36% ya. Hari ini secara 5 hari naik 3%, 3,72. Secara general gimana nih Bro tanggapan lo mengenai cuan? Boleh kalau mau secara teknikal atau fundamental up to you. Kalau secara teknikal ini kategorinya masih saham baru ya. Jadi sebenarnya untuk dianalisa by technical sebenarnya. Kecuali kita pindahin ke time frame yang lebih kecil nih gitu kan. Kalau saya lihat di sini sih kenaikannya udah cukup ini ya, udah cukup tinggi ya gitu kan. Apalagi ini saham baru gitu kan, saham baru. Saya menghindari sih saham-saham yang apa namanya, walaupun masih ada chance untuk naik lagi sih karena kan dia highest-nya di 3460 ya, kurang lebih ya. Nah, ini sih kalau saya menghindari sih saham ini yang udah naik naiknya tuh banyak banget dari awal IPO-nya tuh di bawah 1000 ya kalau nggak salah ya. Nah, udah naiknya udah berlipat gitu kan. Nah, jadi saya kalau mau masuk pun lebih ke fast trade ya, fast trade aja nih di saham ini, nggak bisa lagi untuk swing gitu. Kalau dari saya gitu. Oke, thank you Bro Teddy jawabannya ya untuk saham cuan. Kita lompat lagi nih ke Ci Juli. Ada yang nanya nih, Meta Ci lagi uptrend juga. Nah gimana nih Ci Juli kalau melihat Meta secara teknikal menarik nggak buat Ci Juli? Oke, Meta ya. Momentumnya sih saya perlu kasih chartnya nggak ya? Boleh. Nah, aku coba turn off dulu ya, boleh. biar kelihatan. Nah, kalau dari chartnya sebenarnya masih apa ya? Masih ada supportnya sih ya di daerah 2 berapa nih? 214 kali ini ya.
di area 214 ya di sinilah nggak bisa digaris lagi. Ya di area sinilah jadi support. Kalau mau spec buy boleh-boleh aja di support sana supaya resikonya lebih terjaga. Jadi kalau jebol breakdown maka exit aja. Kalau saya pribadi sih untuk ngelihat yang sudah naik tinggi dan momentumnya lagi melemah, saya mungkin menghindari dulu kali ya, cari yang baru naik. Kalau biasanya saya sih begitu. Tapi masih menarik sih kalau dia masih tertahan di sini ya. Ini kan dia masih mantul-mantul juga. Ini juga sempat jadi stock pick kita ya, Ted ya. Waktu itu, tapi waktu masih awal-awal kita justru udah Nah, keluar masuk berapa kali gitu loh. Jadi, jadi mungkin kita kalau aku pribadi sih akan cari lagi saham-saham yang belum naik. Tapi kalau mau tes ini sebenarnya masih bisa kita tes, ya jaga aja di support dia yang sini nih. Kalau misalnya dia jebol, exit dulu. Ya. Kalau dari aku sih masih menarik untuk Meta ini selama dia nggak jebol 210 ya. Level 210 itu cukup krusial tuh. Nah, sama dia ada terkoreksi di area 210 dan bertahan, dan hari ini kan sudah diuji ya 210-nya itu kita lihat 1 2 3 4 candle ya. Nah, ini mulai mantul lagi, cukup menarik sih Meta ini, masih menarik kalau dari saya. Gitu. Apalagi sentimennya tuh, jadi saham ini butuh adanya yang namanya sentimen gitu kan. Jadi sentimennya itu masih positif sih gitu untuk si Meta ini. Wah, ya menarik nih, langsung dapat dua ini ya insight ya dari Ci Juli dan juga Teddy. Oke, thank you banget ya Ci Juli dan Bro Teddy udah bantu jawab mengenai saham Meta. Oke, tinggal 1 menit lagi. Mungkin aku tinggal satu pertanyaan aja lagi. Ini aku mau kasih. Tinggal aku nanya ke Ci Juli. Aku mau tanya sama new guest kita ya, Ci Juli ya, malam hari ini, Bro Teddy nih. Nah, Aduh. jadi untuk sebagai penutupan, ada nggak kira-kira pesan-pesan buat teman-teman cuan troopers lah, kira-kira bagaimana mereka melihat market lah dengan keadaan sekarang ini. Kira-kira ada pesan-pesan nggak yang bisa dikasih gitu kan, dengan rupiah yang melemah, dengan mendekati pemilu, mendekati akhir tahun dan sebagainya gitu kan. Mungkin ada teman-teman kita yang bingung, mungkin ada sedikit 1 atau 2 pesan aja gitu buat teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini. Kalau dari saya sih di situasi market yang uncertain kayak gini, saya sarankan tetap ada pegang cash sih, gitu kan. Jadi di market yang uncertain ini cash itu sangat penting gitu kan. Begitu ada terkoreksi kita bisa buy gitu kan. Jadi ada cadangan amunisi untuk buy. Jangan terlalu agresif di market yang seperti ini gitu. Jadi kita buy on support, sell on strength gitulah strategi di market sideways begini, dan juga sentimennya nih mix ya. Kadang-kadang misalkan sentimennya lagi, waduh komoditinya naik nih, nah itu rame komoditi, habis itu langsung kena profit taking, begitu IHSG-nya mendekati 7.000 gitu kan, nah langsung kena profit taking. Jadi market ini kalau secara global sih dia ini ya, masih ada keraguan-ragu gitu di market ini masih mau naik apa gimana nih gitu kan. Jadi begitu udah mendekati resisten, market kena profit taking, selalu kayak gitu sih saya perhatikan beberapa waktu belakangan ini gitu. Dan juga biasanya tuh Oktober November itu biasanya sideways to down sih trennya ya. Kalau kita balik ke melihat tren market ya, dan nanti Desember ada flow lagi biasanya buat jelang ada event Nataru dan juga window dressing ya, sama January Effect itu kan langsung barengan tuh. Jadi menurut saya sih cadangkan cash aja sih saat ini, dan jangan terlalu agresif untuk masuk ke market. Masuk boleh gitu, tapi jangan terlalu agresif gitu. Jadi slow aja. Kalau yang udah ketinggalan ya udah jangan dikejar, jangan FOMO gitu kan. Market yang kayak gini masih banyak sih. Kalau di Wisdom itu kan kita ada screener ya, jadi kita setiap hari itu ada aja saham-saham yang menarik ya, walaupun di market yang seperti sekarang gitu. Thank you banget ya Bro Teddy untuk jawabannya. Buat teman-teman cuan troopers ya, dan semua kalian yang nonton yang penasaran langsung mengenai Wisdom Invest komunitasnya, boleh langsung aja ya Cia tadi ya, DM aja IG-nya. Kalau ada pertanyaan langsung, semuanya pasti akan dijawab nih sama adminnya
Wisdom dan Invest. Kita aku nyalain dulu ya komennya. Tadi kayaknya Wisdom Invest ada kasih komen juga nih mengenai screenshot tadi ya kalau nggak salah ya. Dan juga aku mau say thank you juga ya buat si Juli dan Bro Teddy sekali lagi ya untuk waktunya. Thank you. Kita